Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran hari ini. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Oke, alhamdulillah hadir. Semuanya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk memimpin doa silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Bila kita telah berdoa dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mensyukuri itu. Gitu ya. Baik, kali ini sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan hari ini, Bapak akan mencoba mengingat kembali ya. Masih ingatkah materi pada pertemuan sebelumnya? Masih. Oke, setelah melakukan eksperimen tentang apa? Tentang hukum. Kita akan coba bagaimana hubungan beda potensial dan kuat arus pada resistor. Silakan, ada yang mau memberikan jawaban? Saya. Baik, ada siapa? Puji. Ya, silakan Puji. Jadi perbandingan beda potensial dan kuat arus itu tetap. Jadi perbandingan kuat arus dan beda potensial itu Tetap. Baik, ada lagi yang mau melengkapi? Silakan. Ada Putri ya. Silakan Putri. Semakin besar tegangan, semakin besar juga kuat arus. Jadi semakin besar tegangan, besar juga kuat arus. Baik, ada lagi? Saya Pak, Ya, ada Mila. Silakan Mila. Berdiri Mila supaya terlihat. perbandingan antara tegangan dan kuat arus sama nilainya dengan hambatan. Oke, jadi perbandingan apa? Beda potensial dengan kuat arus itu sama nilainya dengan apa kemarin? Dengan nilai hambatannya. Baik, berarti kalian masih mengingat, gitu ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi, yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran diskusi, tanya jawab dan eksperimen, rangkaian hambatan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan rangkaian, seri dan paralel. Dan yang kedua adalah menganalisis karakteristik rangkaian seri dan paralel dengan benar dengan menunjukkan sikap religius, disiplin, serta tanggung jawab. Baik, selanjutnya ini adalah indikator yang harus kalian capai. Ada dua ya tadi. Yang pertama adalah menganalisis kelebihan dan kelemahan rangkaian seri paralel. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik rangkaian seri dan paralel. Kalian mempunyai lampu tumbler? Lampu tumbler itu sama dengan lampu hias gitu ya? Ya. Oke. Bagaimana susunan rangkaian lampu tumbler tersebut? Dirangkai secara seri. Pernah ya punya di rumah ya? Baik, yang kedua, di rumah kalian pasti banyak menggunakan lampu di setiap ruangan. Seperti contoh di ruangan ini kan ya? Ada lampu 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana rangkaian susunan lampu-lampu tersebut? Dirangkai secara paralel. Tentu kita kan paham ada kelemahan, ada kelebihan dari masing-masing permasalahan. Nah, ini ada lampu tumbler ya yang di sebelah kanan kalian, di sebelah kanan Bapak gitu ya, sebelah kiri kalian. Dan kemudian yang kedua adalah lampu rumah ya, yang dipasang secara paralel di bagian kiri. Nah, kalian membuat dugaan tentang kekurangan dan kelebihan serta karakteristik dari rangkaian seri yang ditunjukkan oleh lampu tumbler.
dan rangkaian paralel yang ditunjukkan oleh lampu menjelaskan tentang rangkaian hambatan. Jadi tadi ada dua yang dikenalkan gitu ya. Ada rangkaian seri seperti terlihat di gambar, bahwa rangkaian hambatan seri itu adalah rangkaian hambatan yang disusun secara berderet atau tidak bercabang. Kalian menjadi beberapa kelompok. Baik, Bapak akan sebutkan dulu ya. Kelompok 1 ada Alif, Dina, Nurman, Gesti, dan Rita. Silahkan menuju ke kelompok 1 di sebelah kiri Bapak. Nurman ada ya, Gesti dan Rita. Kelompok 2 ada Puji, Aisal, Gatri, Rosa, dan Ersan ya. Kelompok 1. Kelompok 2 ada kelompok 3 dan lakukan di percobaan. Oke, boleh lihat dulu ke depan. Ini adalah tampilan pet simulation di laptop kalian. Boleh sambil dibuka pet simulationnya. Kemudian nanti kita akan ada 2 rangkaian ya. Ada rangkaian apa tadi? Seri dan paralel. Nah, di sini untuk seri dan paralel dengan menggunakan sumber tegangan yang sama. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan panduan pengisian LKPD menggunakan live worksheet. Sudah ada ya linknya? Boleh sambil diklik linknya di HP yang sudah terkoneksi internet. Apa yang harus kalian isi? Yang pertama adalah kelompok gitu ya. Kelasnya harus diisi dengan Bapak. Ada Ahmad Hatta 199@gmail.com. Setelah itu baru klik send gitu ya. Sudah selesai klik send. Baik, ada pertanyaan dulu tentang langkah percobaan dan penggunaan live worksheet. Akan mulai dari melakukan percobaan menggunakan pet gitu ya. Silahkan dicoba. Kita akan lihat kelompok 1 mulai merangkai ya. Merangkai, ada sumber tegangan, ada kabel, kemudian ada lampunya. Ada berapa lampunya di LKPD? Ada 3 ya. Silahkan dirangkai. Ya, silahkan gunakan. Oke, ini sudah beres ya merangkai. Silahkan di. Oh ya, untuk hambatannya mau berapa? Mau tetap 10 atau mau dirubah juga nggak ada masalah. Yang penting nanti di paralel juga tetap gitu ya. Silahkan. Tegangannya. Oke, berarti itu tegangannya. Nah, sumber tegangannya 10, hambatan lampu satunya 10 kan ya? 9 ya? 3. Iya. Ya. Maka ditulis semuanya di bagus Pak. Karakteristiknya ini menyajikan hasil karya. Baik, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil percobaan. Bapak minta ada kelompok 3 ya. Yang pertama akan mempresentasikan hasil percobaannya. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ari Haryadi, Ilham Maulana, Ismiatul Hidayah, Masa Safiani, dan Mila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkaian percobaan mikrofoam pada rangkaian listrik arus searah. Pada pertanyaan
meriah untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, ada kesempatan yang mau memberikan komentar. Oke, boleh. Presentasinya bagus, penyampaiannya juga lengkap. Kelompok 1 dipersilahkan untuk maju ke depan. Dengan anggota Irman, Rita, Dina, Najwa, dan Desi akan mempresentasikan hasil percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah, yaitu dengan materi rangkaian hambatan seri dan paralel. Kelompok 1 ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah besar kuat atau bagaimana hasilnya? Menggunakan rumus I total yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 sama hasilnya itu 4,5 ampere. Hasilnya sama dengan kuat arus total pada hasil pengukuran kuat arus total. Kesimpulan mengenai besar kuat arus pada ujung-ujung resistor yang dirangkai secara paralel ditulis dalam bentuk. Silakan. Cara penyampaiannya mudah dimengerti dan presentasinya juga bagus. Jadi sesuai dari dugaan yang kalian lakukan dengan percobaannya. Oke, beri tepuk tangan. Maka akan evaluasi atau menyimpulkan bersama mulai dari untuk menambah wawasan saya juga Bapak sudah bagikan ya bahan ajar dalam bentuk clipping book, juga kalian punya buku paket perpustakaan ya. Nah, itu bisa untuk lebih menggali lagi materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, ini adalah rangkaian seri. Yang pertama adalah bahwa tegangan totalnya itu merupakan penjumlahan dari tegangan pada ujung-ujung hambatan atau ujung-ujung lampu. Jadi Pi total itu sama dengan Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3. Kalau kalian melakukannya 3, kalau 4 ya tinggal tambah Pi4 dan seterusnya. Yang kedua adalah kuat arus listriknya sama di setiap ujung di setiap lampu. Karena apa? Karena tidak ada cabang kan gitu ya. Ada latihan, Bapak punya satu soal, boleh kalian jawab gitu ya. Parisa merangkai dua buah bola lampu identik A dan B dihubungkan secara paralel. Terlihat ya, ada lampu A, ada lampu B. Kemudian rangkaian tersebut disambung atau dihubungkan secara seri pada rangkaian. Ditulis jawabannya ya di buku kalian. Refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi tentang rangkaian seri dan dengan bagaimana perasaan kalian saat melaksanakan pembelajaran hari ini? Menantang. Oh, menantang ya. Seru gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan simpulkan bersama. Tadi ada dua rangkaian hambatan ya. Ada rangkaian hambatan apa? Seri dan paralel. Karakteristik dari seri adalah paralel, tujuan utamanya adalah memperkecil hambatan. Ya, akan mempelajari materi besok ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silahkan dipimpin berdoa oleh satu orang. Pelajar, marilah kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.